Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Kali ini di bagian D tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ya. Ada 3 materi yang harus kita pahami. Yang pertama aturan sinusnya, aturan kosinus, dan yang ketiga adalah luas segitiga. Nah, baik, ini ada yang pertama yaitu aturan sinus ya. Seperti ini bentuknya. Perhatikan segitiga di samping ini ya. Ada segitiga A, B, dan C ya. Jadi kesepakatannya begini. Sudut itu dinamakan dengan huruf alfabet yang besar ya. A, B, C huruf besarnya. Sedangkan sisi itu dinamakan dengan huruf kecilnya. Nah, dengan catatan sudut A selalu berhadapan dengan sisi A kecil. Dan sudut B juga berhadapan dengan sisi B. Begitu juga dengan yang C ya. Lalu bagaimana caranya kita menghitung aturan sinus? Ini adalah rumusnya. Perbandingan antara ketiga sudut dan sisinya ya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Artinya apa? Sisi dan sudut yang berhadapan ya, itu mempunyai perbandingan yang sama begitu. Aturan sinus berlaku pada segitiga. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur sisi yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsur diketahui. Kemungkinan yang diketahui itu ini ada sisi, sudut-sudut, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sisi, dan sudut. Nah, tapi biasanya untuk menghafalkan yang ABC ini atau memahami yang ini itu sedikit agak repot ya. Yang perlu kalian pahami adalah seperti ini. Jika ada sisi dan sudut ada yang berhadapan, maka sisi yang lain atau sudut yang lain bisa kita cari dengan menggunakan aturan sinus. Nah, ini contoh. Diketahui segitiga sebagai berikut ya, ada segitiga ABC, ini ada sudutnya ya, sudut B-nya 120, sudut C-nya 30 dan sisi C-nya adalah 44 cm. Pertanyaannya adalah tentukan panjang AC ya atau panjang sisi B ini ya. Perhatikan, ini ada sisi dan sudut yang berhadapan, yaitu sisi 44 cm ini atau sisi C dengan sudut C-nya ya. Sedangkan 120-nya ini ya, ini justru yang berhadapan dengan sisi yang kita cari. Nah, ini bisa kita menggunakan aturan sinus. Perbandingan yang ini yang kita pakai ya. B yang kita cari, kita kerjakan dulu. Nah, sampai di sini B-nya adalah yang kita cari. Sin 120 itu adalah setengah akar 3, sisi 44 dan sin 30 itu adalah setengah ya. Kita lanjutkan. B sama dengan 44 akar 3 cm. Jadi ketemu sisi B-nya ya. Nah, lalu yang kedua adalah aturan kosinus ya. Pada segitiga yang sama ya seperti tadi ya, juga berlaku aturan kosinus ya seperti ini ya. Ketika kita mencari sisi A ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BJ cos A ya. Ketika yang dicari A di sini, maka sudutnya juga sudut A-nya ya, sedangkan sisi B-nya juga sudut B-nya dan sisi C-nya pun juga sama ya. Yang sisanya yang ada di sini adalah sisi-sisi yang lainnya ya, dikuadratkan lalu dikurangi dengan 2 kalinya perkalian sisi-sisi yang lainnya dan cos sudutnya begitu. Nah, berbeda dengan sinus, kalau aturan kosinus di sini kemungkinannya ada 2, sisi sudut sisi atau sisi ketiganya sisi ya, sisi dan sisi. Nah, maksudnya begini, kalau tadi di sinus itu sudutnya berhadapan dengan sisinya. Kalau di aturan kosinus justru tidak ya. Jadi kalau tidak ada sisi dan sudut yang diketahui itu saling berhadapan, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, perhatikan contoh 2. Ini ada segitiga ABC, yang ditanya adalah tentukan panjang BC. Panjang BC itu atau panjang A-nya ya, sisi A. Sudutnya diapit dengan 2 sisi yang diketahui. Nah, permasalahan seperti ini kita kerjakan dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, kita memakai rumus yang paling atas ya. Kita lanjutkan. Nah, jadinya seperti ini ya. 14 kuadrat itu adalah 196, 8 kuadrat itu adalah 64, dikurangi 2 dikali 14 dikali 8 cos 60 ya. 224 dikali setengah. 260 dikurangi 112. Hasilnya adalah 148. Nah, jadinya
A itu sama dengan akar 148. Nah, kalau kita sederhanakan ini menjadi seperti ini. Ya, jadi A sama dengan 2 akar 37 cm. Itu adalah panjang sisi A-nya. Baik, lalu yang ketiga ada luas segitiga ya. Biasanya kalau kalian di jenjang sebelumnya menghitung segitiga itu dengan rumus luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 gitu ya, atau setengah alas kali tinggi. Nah, itu berlaku untuk segitiga ketika dia mempunyai sisi yang beraturan. Maksudnya alasnya adalah sisi datarnya ketemu dengan tingginya, sisi yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menemukan segitiga yang sembarang ya, segitiga yang sisinya tidak beraturan dan tidak ada tinggi yang diketahui. Nah ya, ini ada yang pertama, yaitu kita menggunakan rumus kalau luas segitiga yang diketahui itu ada 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Nah, ada 3 macam ya, ada setengah BC. Yang pertama setengah BC, ini B sama C yang diketahui, dan sin A ya. Begitu juga dengan yang lain, yang kedua dan yang ketiga pun itu juga begitu. Kalau yang diketahui itu adalah A dan B-nya, A dan B-nya, berarti sin C-nya ya. Yang jelas 2 sisi dan 1 sudut yang diapit ya. Dan kalau misalkan yang diketahui adalah A dan C, berarti sudut B-nya gitu ya, setengah dikalikan perkalian sisinya ya, dikalikan lagi dengan sin sudut yang diapit. Perhatikan contoh berikut. Ada segitiga ABC dengan panjang sisi C-nya adalah 12, sisi B-nya 10, dan sudut A-nya adalah 30 derajat ya. Tentukan luas segitiga di samping. Nah, ini memenuhi rumus di atas. Ada diketahui 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Kita memakai rumus yang ini bisa disederhanakan ya. Jadi tinggal 5 dikali 6, 30 cm persegi. Lalu yang kedua, kalau diketahui 2 sudut dan 1 sisi, rumusnya seperti ini. Kalau kita sudah mengetahui 2 sudut, ya katakanlah di sini sudut B-nya sama sudut C-nya, otomatis kita bisa mengetahui sudut A-nya ya. Nah, perhatikan contoh nomor 4. Diketahui segitiga sebagai berikut ya. Ada 2 sudut yang diketahui, sudut B-nya adalah 120, sudut C-nya 30, dan sisi A itu adalah 6 cm ya. Tentukan luas segitiga tersebut. Nah, ini kalau misalkan 2 sudut yang diketahui ini ada nih 120 dan 30, otomatis kita bisa mencari sudut yang A ya, karena jumlah ketiga sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi sudut A-nya ini adalah 30 derajat. Karena sisi A yang diketahui, maka kita menggunakan rumus yang paling atas ya. 9 akar 3 per 1 ya. Dan luasnya berarti 9 akar 3 cm persegi. Nah, lalu yang ketiga, luas segitiga yang ketiga, itu adalah ketika diketahui ketiga sisinya ya. Rumusnya adalah seperti ini. Akar S dikali S min A dikali S min B dan dikali S min C. Apa itu S? S sama dengan setengah A ditambah B ditambah C, atau setengah keliling segitiga ABC. Nah, ini contoh yang nomor 5. Diketahui segitiga sebagai berikut. Ada segitiga ABC ya, dengan panjang sisi A-nya 4, sisi B-nya 12, dan sisi C-nya adalah 10 ya. Pertanyaannya adalah tentukan luas segitiga ya. Yang pertama kita harus mencari S-nya dulu ya. Ya, jadinya seperti ini. Nih kalau kita lanjutkan menjadi 13 dikali 9 dikali 1 dikali 3. Ini akan seperti ini ya. 9 saya diamkan, lalu 13 dikali 3 39. Nah, akar 9 itu adalah 3 ya, akar 39. Ya, tidak bisa kita sederhanakan, jadi menjadi 3 akar 39 cm persegi ya. Jadi seperti itu aja tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Terima kasih, selamat belajar.